Pemirsa, memasuki usia kemerdekaan ke-78, wacana menyeruak terkait sistem pemilihan presiden. Hal ini berawal dari Ketua MPR yang mengusulkan MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Wacana ini pun akhirnya menimbulkan pro dan kontra. Mungkinkah sistem pemilihan langsung yang sudah berjalan selama 19 tahun kembali didelegasikan kepada MPR? Kita akan membahas lebih dalam, pemirsa, apa plus dan minusnya jika presiden tidak dipilih oleh rakyat, bersama anggota DPD RI Abdul Rahman Taha dan pakar hukum tata negara UNAN Ferry Amsari, Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi Partai Perindo Yusuf Lakaseng. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Semua dalam keadaan sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Abdul. Sini sudah mulai menyeruak, bisa disampaikan langsung Pak, alasan wacana untuk pemilihan presiden dikembalikan lagi ke MPR. Ya, tentunya wacana ini kembali adalah ingin mengubah pola pemilihan langsung yang awalnya tidak langsung menjadi kembali lagi tidak langsung, itu kembali ke MPR. Tentunya ada sebuah keinginan besar bagi kami, berawal dari saya selaku anggota DPD RI dan MPR RI, kami mengusulkan dan melihat di mana setiap saat juga reses bagi kami anggota DPD RI yang ada di Dapil melihat adalah sebuah situasional dengan mengikuti perkembangan zaman juga dalam hal ini selaku penyumbang amanah, bahwasanya ada sebuah tidak sinkronisasi dari sisi persoalan program-program, baik program pemerintah pusat sampai ke program pemerintah daerah. Tentunya yang dimana kita ketahui bahwasanya kami berawal menginginkan kembali bagaimana hadir kembali yang namanya garis-garis besar haluan negara, sehingga berbangsa dan bernegara mempunyai kompas dan mempunyai acuan. Siapapun presiden ke depan, siapapun gubernur dan wali kota dan bupati tentunya harus taat dan patuh terhadap yang namanya garis-garis besar haluan negara. Keinginan itu awalnya kami inginkan karena kami melihat bahwa tidak sinkronisasinya suatu pembangunan yang dimana betul-betul kami menilai bahwasanya ini perlu ada sebuah perubahan dan keinginan bagi kami di DPD RI, bahwasanya memang kita mengembalikan juga dari sisi bahwa kita mengembalikan pemilihan secara tidak langsung lagi, tentunya nilai plus positifnya banyak, yang dimana kalau saat itu presiden ketika dipilih secara tidak langsung melalui penjelmaan daripada MPR, dalam hal ini kedaulatan rakyat berada di tangan MPR, tentunya ini juga punya nilai positif, yang dimana lagi-lagi kami mengatakan bahwasanya pertanggungjawaban seorang presiden itu ada di lembaga MPR RI. Kalau hari ini bahwasanya pemilihan secara langsung, yaitu pemilihan bahwa pertanggungjawaban langsung itu adalah presiden langsung kepada rakyat. Tentunya hari ini ketimpangan baik secara sosial, bahkan nilai-nilai Pancasila pun sudah sangat ditinggalkan. Tentunya inilah menjadi sebuah dasar dan patokan kami. Itu pun kami juga, ini adalah sebuah ide dan gagasan bagi kami secara pribadi dan anggota DPD RI saya dan anggota MPR RI kebetulan berada di salah satu alat kelengkapan MPR RI, yaitu di Badan Pengkajian, bahwasannya konsep daripada pokok-pokok haluan negara hari ini sudah selesai dan tinggal membentuk badan-badan ad hoc di kemudian hari. Tentunya dengan keinginan inilah kami menganggap bahwa pola ketika untuk mengembalikan nilai positif dan negatif tentunya ada, bahwasanya secara berdemokrasi yang sebenarnya ialah itu kedaulatan di tangan rakyat. Tentunya juga kita melihat nilai-nilai daripada Pancasila, di mana sila keempat, bahwa kita dalam tentunya melalui perwakilan yang ada di MPR ini sudah sangat jauh juga sebenarnya, dan kita sudah menyalahi daripada dan meninggalkan nilai-nilai Pancasila itu. Berarti sebetulnya Anda menafsirkan bahwa Pancasila sila keempat itu, bahwa suara kami, suara rakyat itu adalah suara kami ini diwakilkan oleh MPR begitu. Tapi jangan lupa loh Pak, bahwa rakyat sendiri juga punya hak politik. Bagaimana Anda menanggapi hal itu Pak? Ya, tentunya itulah yang saya katakan tadi, bahwasanya dengan nilai-nilai Pancasila inilah yang sudah ditinggalkan. Sebenarnya
bahwasanya dengan adanya permusyawaratan perwakilan ya tentunya melalui penjawatan itu pun juga dalam konstitusi kedaulatan sudah jelas ada berada di tangan rakyat. Tentunya dikembalikan, Mbak. Melihat dari sisi positifnya bahwasanya kalau MPR ya efisiensi daripada dana penyelenggaraan pemilu itu jelas sudah ada. Persoalan keuangan negara. Yang kedua memang kalau melalui MPR tentu pertanggungjawaban seorang presiden itu ada di lembaga. Tentunya jika saat dia menjalankan roda pemerintahan di mana MPR bisa menyusun daripada sebuah perencanaan pembangunan, tentunya jika tidak taat dan patuh dari yang namanya pokok-pokok negara, pertanggungjawaban itu bisa ditolak. Jadi begitu. Oke, baik. Pak Yusuf, kalau dari penjelasan sebelumnya dari Perindo sendiri menyikapinya seperti apa, Pak? Ya, ini kan agak paradoks. Nah, ini memutar arah jarum jam sejarah, kita kembali ke Orde Baru. Saya merasa reformasi seperti sedang diserang oleh sisa Orde Baru yang sedang duduk dalam kekuasaan. Kita pernah punya trauma yang sangat serius terhadap memilih presiden lewat MPR berkali-kali pemilu, dan itu melahirkan satu presiden yang otoriter, yang diktator. Saya kira kalau doktrin dari demokrasi itu bahwa kedaulatan itu di tangan rakyat, maka sudah benar itu reformasi itu melahirkan bahwa pilpres itu dipilih oleh rakyat secara langsung, tidak boleh diwakilkan kepada wakilnya. Salah itu tafsir soal Pancasila, soal permusyawaratan dan perwakilan itu. Yang dimaksud dengan itu adalah bahwa ada lembaga perwakilan rakyat yang namanya parlemen. Disitulah tempat pemerintah berkonsultasi untuk membuat undang-undang, merencanakan anggaran dan pembangunan. Jadi itu fungsinya, bukan mendelegasikan bahwa presiden pun harus dipilih oleh lembaga perwakilan. Saya kira itu penyelewengan dari Pancasila itu sendiri. Nah, dengan demikian, maka ini ide yang harus ditolak ya. Ini membuat demokrasi kita menjadi elitis lagi ya. Jadi sama sekali ini adalah ide yang tidak bermutu dari Dewan Perwakilan Daerah menurut saya. Saya kira begitu, Mbak Anggi. Baik, Pak Abdul Rahman, apakah sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Lakaseng atau Pak Ferry? Sorry, maksud saya Pak Ferry. Ya, pertama begini, apa yang disampaikan MPR dan DPD ini kontradiktif satu sama lain. Barusan kemarin pimpinan MPR dan DPD bicara soal pemilu ditunda dalam keadaan darurat sehingga perlu amandemen. Ternyata ceritanya masih sama seperti yang sebelumnya. Ini masih soal cerita GBHN. Jadi yang mana benar ceritanya, padahal menurut pasal 37 Undang-Undang Dasar, setiap usul perubahan Undang-Undang Dasar itu harus spesifik pasal-pasal mana yang hendak diubah dan apa alasannya. Sampai hari ini sama sekali tidak ada ulasan, usulan yang berbentuk tulisan mengenai pasal-pasal apa saja yang diubah. Jadi lebih mirip apa yang ingin disampaikan pimpinan MPR dan DPD sebagai pilihan untuk mengacaukan suasana menjelang pemilu langsung 2024. Kenapa? Bayangkan kalau walaupun mimpinya adalah ini akan disahkan setelah pemilu, tetapi tentu pembahasannya dimulai dari sekarang, gitu ya. Nah, tahapan pemilu sedang berjalan nih, rakyat dipecah konsentrasinya, mau diubah, dibahas, begitu ya, sambil kemudian berjalan tahapan calon presiden dan kampanye serta pemilihan. Jadi rusak konsentrasi kita menuju 2024 ini oleh karena pernyataan seperti ini. Kedua, pernyataan ini pesannya hanya untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya sangat besar begitu ya. Tetapi dalam praktik pelaksanaannya bagi saya ini tidak mudah, makanya disebut mengacaukan suasana saja. Hari ini kan harus ada sepertiga dari anggota MPR yang akan menandatangani. Sementara koalisi di DPR sudah pecah. Tanpa DPD sekalipun sebenarnya DPR itu sudah bisa mengusulkan. Jadi butuhlah pertolongan DPD karena koalisi sedang pecah, tetapi itu tidak akan mempermudah untuk mengumpulkan 237 tanda tangan
yang berupa tulisan pendapat soal pasal-pasal apa. Ya. Saya yakin nanti akan panjang perdebatannya itu Pak Abdurrahman soal pasal mana dan kenapa gitu ya. Sementara harusnya Bapak-bapak sekalian sudah sibuk menjalankan tahapan pemilu. Kalau ini mau fair, silahkan kalau berani anggota partai politik dan anggota DPD kampanyekan gagasan ini di pemilu 2024. Kalau publik luas setuju, dia akan lebih memilih banyak ibu bapak sekalian yang setuju. Tetapi sebaliknya kalau mereka tidak setuju, mereka tidak akan pilih. Nah, sejauh ingatan saya yang pendek ini, di pemilu 2019 itu tidak satu pun anggota DPD dan anggota partai politik yang berkampanye soal amandemen Undang-Undang Dasar. Jadi ini super dadakan. Ya. Kapan teringat lalu disampaikan. Kapan situasi politik ingin digoncang lalu disampaikan. Jadi ini tidak sehat sebenarnya. Ketiga, soal alasan bahwa ini adalah prinsip musyawarah sesuai sila keempat, tidak satu pun penjelasan sila keempat direlasikan dengan konsep pemilihan presiden langsung atau melalui musyawarah. Bahkan kalau kita baca naskah perubahan Undang-Undang Dasar, pasti akan jauh sekali soal gagasan pemilihan presiden. Bahkan kalau ditinjau ulang secara historik, sejarah, naskah BPUPK yang membahas Undang-Undang Dasar Kemerdekaan, itu juga tidak membahas konsep sila keempat sebagai bagian dari sistem pemilu presiden. Jadi tidak benar itu alasan MPR. MPR sedang menggunakan ilmu cocok logi ya. Ada kata musyawarah, MPR juga musyawarah gitu ya. Maka harus ada musyawarah dalam pemilihan presiden. Bahayanya pemilihan elit dalam pemilihan presiden adalah kan sekarang itu partai politik dan calon sulit ya mengeluarkan uang banyak untuk menyogok pemilih yang tidak pasti memilih mereka atau tidak walaupun sudah dikasih uang. Jadi partai-partai bingung nih termasuk calon presiden, sudah dikasih uang belum tentu milih. Tapi kalau dipindahkan ke elit, angka matematika uang yang akan digelontorkan agar bisa terpilih jadi presiden akan lebih jelas gitu ya. Jadi bahaya pemilihan di MPR itu. Karena orangnya 711, besok akan bertambah karena provinsi sudah bertambah begitu ya. Akan dihitung tuh secara matematika berapa banyak uang yang diperlukan untuk jadi presiden. Angkanya pasti, uangnya juga pasti. Sementara kalau pemilihan langsung mereka nggak bisa memastikan. Oleh karena itu panik lah gitu ya. Mau kalau bisa ini kita pindahkan saja. Berarti secara tidak langsung konsep lembaga tertinggi juga salah menurut saya. Karena tidak ada satupun lembaga dalam sistem presidensial menggunakan konsep lembaga tertinggi selain Republik Peking yang sudah ditinggalkan oleh Cina. Jadi tidak lagi dipakai sebenarnya gagasan GBHN itu. Aneh kalau ini diulang-ulang karena sebenarnya di balik GBHN itu yang penting. Proses pemilihan presiden secara perwakilan ini yang penting nih. Ini kalau Pak Abdurrahman boleh jujur gitu ya. Pasti ini targetnya bukan GBHN-nya, bukan yang lain, tapi inilah target supaya seseorang lebih mudah terpilih dan segala macam. Padahal relasi antara presiden, calon presiden dengan konstituen amatlah penting untuk kemudian janji-janjinya betul-betul bisa dipenuhi, terutama kalau dia jalan menuju periode kedua. Nah, sayang kalau kita pindahkan setelah reformasi, bagi saya ini betul-betul serius pengkhianatan terhadap reformasi yang mengembalikan cita rasa Orde Baru di dalam ketatanegaraan kita. Berarti secara tidak langsung? Saya pikir DPD salah momentum ya. Harusnya DPD itu berbeda total dengan DPR, tapi ini malah ikut-ikut ya keinginan dan kepentingan partai politik. Padahal kita berharap sebagai publik setiap kesalahan yang dilakukan oleh DPR, DPD beda. Nah, anehnya sekarang karena hasrat pimpinan DPD ingin jadi calon presiden ya, jadi mau tidak mau DPD juga harus ikut DPR. Padahal belum tentu, saya yakin Mbak ya. Pak Abdul Rahman, kalau silakan. terjadi perubahan pun DPD tidak akan diberikan apapun oleh DPR untuk kemudian soal kewenangan. Karena DPR tidak mau berbagi kewenangan dengan DPD. Oke, baik, silakan Pak Abdul. Anda punya komentar bahwa sebetulnya urgensi ini dianggap sebetulnya justru akan membuka resiko korupsi atau money politik yang lebih besar, dan bahkan ini sebetulnya momentumnya tidak tepat. Silakan tanggapan Anda Pak Abdul.
Jadi tentunya begini Mbak, kami ini berangkat daripada bagaimana mengembalikan yang namanya garis-garis pokok haluan negara. Jadi tentunya sehingga bagaimana sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah itu betul-betul berjalan. Yang dimana hari ini bahwasanya visi misi seorang presiden itu dituangkan melalui undang-undang, yaitu RPJM. Sehingga seharusnya gubernur, para bupati dan wali kota harus taat terhadap RPJM visi misi seorang presiden yang dituangkan melalui undang-undang itu tadi. Tetapi hari ini yang kami temukan di lapangan bahwa sinkronisasi daripada itulah yang tidak yang menimbulkan sebuah ketimpangan secara sosial hari ini, secara pembangunan tidak merata. Hal-hal inilah yang terpikirkan kami di MPR hari ini, memikirkan itu, menghadirkan itu kembali dulu awalnya. Bahwa berbicara sistem pola pemilihan itu urusan nomor 2, sekianlah terakhir nanti. Tentunya hari ini kami memikirkan itu dulu, bagaimana MPR ini betul-betul bisa menyusun sebuah strategi pembangunan untuk jangka panjang yang bagaimana 50 tahun sampai 75 tahun ke depan. Tentunya ke depannya Presiden harus taat dan patuh terhadap yang namanya pokok-pokok haluan negara di kemudian hari. Gitu. Oke. Saya respon boleh Mbak? Silakan. Jadi tidak perlu GBHN. GBHN itu selalu mengambang isinya. Sekarang kita sudah ada Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJMN, RPJMP itu sudah ada di sana. Jadi kalau bicara soal pembangunan berkelanjutan, soal gubernur, bupati harus patuh kepada konsep pembangunan nasional yang berkala, itu sudah ada di Undang-Undang 25 2004. Cuman penyelenggara negara ini saja yang tidak patuh, tidak taat ke undang-undang itu, dan DPR, DPD, dan MPR lupa memberikan masukan agar patuh kepada undang-undang yang mereka buat, gitu ya. Dan aneh nih kalau cerita GBHN yang super mengambang itu disandingkan dengan Undang-Undang 25 2004, karena Undang-Undang 25 2004 itu jauh lebih rigid dan detail, jauh lebih bisa memastikan pembangunan berkala nasional, jangka menengah, jangka panjang, bahkan jangka pendek, begitu ya. Sepanjang undang-undang ini dipatuhi. Jadi jangan publik ditambahkan permasalahan baru dengan GBHN kalau belum patuh juga dengan undang-undang yang dibuat sendiri. Menurut saya begitu. Oke, baik, fair enough. Tanggapan langsung dari Pak Yusuf Lakaseng bisa disampaikan Pak, selama ini pengalaman Anda selama mengikuti sistem pemilihan atau pemilu secara langsung. Jangan dilupa bahwa kita nggak mungkin punya presiden seperti SBY, kemudian Jokowi kalau tidak pemilu langsung ya. Yep. Kalau pemilunya dikembalikan pada elit, Yep. kita kan nggak akan menemukan orang-orang terbaik di tengah-tengah rakyat yang hidupnya biasa saja. Ketika dipilih dia bisa bekerja luar biasa. Itu tidak akan terbuka lagi ruang itu. Saya kira ini memang serangan ide Orde Baru dan menurut saya ini sesat ini ya. Kita sudah berjalan jauh tapi mau dikembalikan lagi ke masa lampau yang sudah kita kritik bersama-sama lewat sebuah gerakan massa yang luar biasa pada tahun 1998 ya. Betul. Kalau urusannya tidak sinkron pusat dan daerah, saya kira praktek pemerintahan Jokowi sekarang ini adalah praktek pemerintahan paling efektif sepanjang reformasi. Apa yang tidak berjalan dari pemerintah pusat sekarang? Semua berjalan dengan baik, semua tereksekusi dengan baik. Mana ada pemerintah daerah berani melawan kepentingan atau perintah dari pemerintah pusat. Saya kira penjelasan Ferry tadi kok clear ya dari segi landasan hukumnya. Jadi sebenarnya ya ini memang adalah keinginan elit untuk mau dengan mudah terpilih ya menjadi presiden, tidak perlu lagi susah-susah untuk berkeliling menyodorkan gagasan idenya kepada setiap rakyat ya sehingga ide bisa dipilih karena menurut mereka itu akan susah terjadi. Jadi maunya cukup menjogok elit saja kan. Kalau pilpres ini dikembalikan kepada MPR kan cukup plus semua anggota parlemen itu baik DPR RI maupun DPD-nya. Jadi lebih mudah melakukan politik uangnya kalau pemilihan dikembalikan ke MPR. Saya kira ini lagi-lagi saya bilang ini ide yang sesat ya, yang harus ditolak dan dilawan ya. Dan saya sayangkan saja Abdurrahman Taha, seorang senator muda, mewakili ide-ide Orde Baru dalam tampilannya di parlemen. Saya kira demikian, Mbak. Ya, ini sudah dibilang sesat, kemudian momentumnya juga tidak tepat. Sepertinya ada urgensi untuk menentukan siapa the next presiden berikutnya, sehingga momentumnya sekarang. Ada tanggapan terkait dengan hal ini, Pak Abdullah?
Ya, Mas. Tentunya ini kan ide dan gagasan kami usulkan. Lagi-lagi saya bilang kami ini berangkat dan ini kami menumpukan di lapangan. Saya ini orang lapangan dan boleh dicek setiap saat yang namanya reses. Saya tidak pernah tinggalkan itu. Dan saya menemukan baik kunjungan kerja di daerah-daerah, kami turun terus. Dan hasil inilah berdasarkan itu kami memikirkan, betul apa yang Mas Ferry bilang, seharusnya yang taat itu adalah kepala daerah. Tetapi sampai hari ini ketaatan itu tidak taat dengan adanya undang-undang itu. Tentunya hal-hal ini yang kami pikirkan, bagaimana MPR mempunyai kekuatan ke depan, mempunyai kewenangan betul-betul yang dalam hal ini bisa memikirkan jangka panjangnya ini pembangunan. Tentunya ini yang harus kita pikirkan, rasa keadilan ini, bahwasanya memang nilai-nilai Pancasila hari ini boleh kita periksa, kita bedah itu setiap undang-undang. Apakah mempunyai nilai-nilai Pancasila hari ini? Tentunya kalau DPD kan hanya mengusulkan selalu. Perlu dengan penguatan kelembagaan kami yang ada di situ, ya tentunya harus diberikan ruang-ruang itu. Melalui MPR inilah kami memikirkan negeri dan bangsa ini. Saya selaku juga mengamanah, diberikan amanah masyarakat, tentunya kami punya keinginan-keinginan, kewenangan menyampaikan itu juga, bahwa usulan ini. Jadi gitu, Mbak. Oke, baik. Yang terakhir silakan Pak Ferry untuk closing statement-nya, singkat saja Pak. Ya, atas setiap penjelasan. Pertama, ya. Penjelasan soal bahwa ini hak aspirasi daerah itu masih sangat kabur ya, datanya apa begitu ya. Kalau cuma di daerah Pak Abdul Rahman Taha kan itu kan bukan merepresentasikan seluruh Indonesia. Jadi saya tantang aja DPD dan MPR untuk mengkampanyekan di 2024, berani nggak? Pilih saya akan mengubah Undang-Undang Dasar, gitu ya. Nanti kita lihat apakah publik setuju dengan pernyataan itu sehingga akan memilih lebih banyak senator atau sebaliknya. Publik malah tidak akan memilih orang-orang yang berkeinginan mengubah Undang-Undang Dasar, yang memindahkan kedaulatan rakyat untuk memilih kepada MPR. Saya yakin kami pun publik akan berkampanye ya untuk tidak memilih orang-orang yang mengkampanyekan perubahan Undang-Undang Dasar. Karena beliau-beliau inilah ancaman dari konsep reformasi konstitusional yang dirancang dari 99 hingga 2002. Kalau dibaca baik-baik hasil perubahan dan kenapa perubahan itu dilakukan, mestinya semua patuh dan taat dalam menjalankan konstitusi. Yang bermasalah itu kan ketidakpatuhan parlemen dalam menjalankan konstitusi. Kok kemudian rakyatnya yang dicabut kewenangannya, kan jadi aneh. Harusnya yang diperbaiki parlemennya agar lebih baik, DPD diperkuat sebaik-baiknya. Saya setuju DPD harus diperkuat karena perlu perimbangan kamar di parlemen. Tetapi kalau sekarang dilakukan dengan cara seperti ini, DPD sedang masuk ke jalur berbahaya. Jalur yang malah mengkerdilkan DPD sebagai representasi daerah dan meletakkan politik kepentingan elit di atas segala-galanya, dan itu berbahaya bagi demokrasi kita. Oke, baik, well said. Terima kasih sekali Pak Ferry Amsari dan juga terima kasih Bapak Abdul Rahman Taha selaku anggota DPRD DPD RI. Terima kasih. Dan Pak Ferry Amsari pakar hukum tata negara UNAN dan juga Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi Partai Perindo Yusuf Lakaseng. Selamat sore Bapak-bapak.